I don't know what this fuck. Halo everyone, kembali lagi di F-Movie bersama saya. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah film yang berjudul Trigger Point. Jadi persiapkan diri kalian, karena sebuah spoiler akan segera menemani Anda. Film dibuka di tengah hiruk-pikuk jalanan New York City. Di antara keramaian kota, serangkaian pengkoitan mengerikan terjadi, dilakukan oleh penyerang tak dikenal yang menggunakan senjata berperedam suara, cepat, kejam, dan tak terdeteksi. Satu tahun kemudian, Nicholas Shaw, seorang mantan agen khusus, hidup menyendiri di sebuah rumah pedesaan terpencil, jauh dari kekacauan kota dan bayang-bayang masa lalunya. Meskipun telah pensiun, instingnya tetap tajam. Ia menggunakan drone untuk memantau lingkungannya, selalu waspada akan ancaman yang mungkin datang. Mencari ketenangan baru, Shaw melakukan perjalanan ke kota kecil. Di tepi sungai yang tenang, ia merenung, mencoba berdamai dengan dirinya sendiri. Ia kemudian memarkir mobilnya di luar sebuah restoran kuno dan mulai menjadi pelanggan tetap. Di sana, ia menjalin percakapan hangat dengan Janice, pelayan yang ramah dan penuh perhatian. Suatu hari, dari jendela restoran, Shaw memperhatikan seorang wanita bernama Irene, pemilik toko buku di dekat situ. Rasa penasaran mendorongnya mengunjungi toko tersebut. Mereka mulai berbicara saat Shaw membeli sebuah buku, dan dari sana, hubungan baru mulai tumbuh perlahan. Namun ketenangan itu tak bertahan lama. Di suatu pagi yang tenang, sambil menikmati kopi, Shaw tiba-tiba disergap oleh kilas balik traumatis. Kenangan penyiksaan yang dialaminya di masa lalu. Dalam ingatan yang kabur dan terpecah, ia mengingat saat ia dipaksa membocorkan identitas rekan-rekannya, yang kemudian menjadi korban dari pengeksekusi yang sama yang kini masih berkeliaran bebas. Kembali ke realita, di luar rumahnya yang tenang, ia melihat seekor kucing liar terjebak dalam jaring. Tanpa pikir panjang, ia menyelamatkannya dan membawanya ke rumah sakit hewan, sebuah tindakan kecil yang menunjukkan sisi manusianya yang lembut. Di restoran, pertemuan hangat dengan Janice berlanjut, hingga suasana berubah saat sebuah perkakas pecah di tangan koki. Tony menciptakan ketegangan sejenak, bayangan yang merayap dari masa lalu. Saat keluar dari restoran, Irene memberinya kabar yang mengejutkan. Seorang pria asing datang ke kota, membawa foto Shaw dan bertanya-tanya tentang keberadaannya. Merasa terancam, Shaw mulai bergerak. Ia menemukan pria misterius itu duduk di dalam mobil, lalu mengikutinya ke sebuah toko tempat pria itu kembali menanyakan tentang dirinya. Namun sebelum pria itu kembali, Shaw sudah lebih dulu tiba di mobilnya, hanya untuk menemukan orang asing itu sudah duduk di kursi penumpang. Dengan pistol teracung, Shaw menuntut penjelasan. Orang itu memperkenalkan dirinya sebagai Agent Dwight Logan, utusan dari seseorang bernama Elias Kane. Dengan penuh kecurigaan, Shaw membawanya ke tempat persembunyian rahasia dan menginterogasinya, mencoba menggali maksud sebenarnya dari kedatangan Logan. Tak lama setelah itu, Shaw akhirnya menemui Elias Kane, mantan atasannya, di sebuah restoran. Pertemuan itu menguak kebenaran pahit. Pensiunnya Shaw hanyalah kedok. Agensi telah menandainya sebagai pengkhianat, dan satu-satunya cara untuk menyelamatkan nyawanya adalah menghilang sepenuhnya. Pengakuan itu menghancurkan Shaw. Ia terpaksa menghadapi realitas yang telah lama ia tolak. Di bawah penyiksaan brutal setahun sebelumnya, ia secara tidak sengaja membocorkan informasi sensitif. Akibatnya, rekan-rekannya meninggal satu persatu. Kini dicap sebagai penjahat oleh lembaga tempat ia pernah mengabdi, Shaw bergulat dengan beban pengkhianatan yang ia lakukan. Ia menyadari bahwa bahkan upaya terakhirnya untuk menyelamatkan rekan-rekannya justru menjadikannya sosok terkutuk di mata orang-orang yang dulu menyebutnya sekutu. Dalam sebuah percakapan yang intens, terungkap bahwa para korban dari rangkaian pembunuhan setahun lalu hanyalah para penghobi biasa, sebuah pengingat akan pelanggaran kelam yang pernah dilakukan Shaw di masa lalu. Namun, sebelum pembicaraan berlanjut, Kane menyela dan mengungkapkan fakta mengejutkan. Putrinya, Monica, adalah pengagum berat karya Shaw. Tersentuh oleh kenyataan itu dan terdorong oleh rasa bersalah, Shaw mendengar bagaimana Monica diam-diam menyelidiki kasus pembunuhan misterius tersebut, berusaha membersihkan nama Shaw yang telah ternoda. Namun upayanya terhenti tragis saat dia diculik oleh sosok bayangan yang dikenal dengan nama Quentin, seorang tokoh kuat yang memiliki reputasi kejam.
Shaw terkejut mendengar nama Quentin, seorang legenda gelap dalam dunia bayangan yang bahkan ditakuti oleh para agen kawakan. Meskipun awalnya enggan terlibat lebih jauh, ia akhirnya terpaksa meminta bantuan Kane, terutama setelah menyadari nyawa Monica kini dalam bahaya. Tersadar akan potensi mengungkap misteri masa lalunya melalui pencarian ini, Shaw menerima tawaran Kane dengan satu syarat. Misi ini juga harus membantunya menemukan kebenaran tentang penculikannya sendiri dan pembunuhan brutal yang terjadi setahun lalu. Kane sempat kecewa, namun akhirnya menyetujui permintaan Shaw karena ia tahu waktu tidak berpihak pada mereka. The agency's been scanning since Monica's Quentin. You're the only one. Look, we don't know for sure if he's in. Dengan perbedaan yang disisihkan untuk sementara, keduanya memulai misi berbahaya mereka. Dalam perjalanan menuju markas rahasia Kane, kebenaran demi kebenaran mulai terungkap. Quentin bukan hanya penculik Monica, ia mungkin adalah dalang di balik rentetan kekejaman yang telah menewaskan 8 agen. 5 diantaranya saat Shaw sedang ditawan. Ketegangan meningkat saat Logan, salah satu anak buah Kane, melampiaskan kemarahannya dan menyebut Shaw sebagai pengkhianat yang tak layak dipercaya. Kane segera membungkam Logan dan menegaskan bahwa keselamatan Monica jauh lebih penting dari konflik pribadi mereka. Seiring waktu berjalan, Shaw mulai diganggu oleh potongan-potongan memori dan kilas balik samar tentang masa penahanannya. Ia merasa ada bagian penting yang hilang, potongan teka-teki yang menghubungkan segalanya, namun tetap berada di luar jangkauannya. I told Dwight Ellis. Puncaknya terjadi saat mereka menemukan sebuah foto tua yang memperlihatkan Monica bersama Javier, salah satu dari 8 agen yang terbunuh. Penemuan ini menimbulkan kecurigaan baru dan membakar kembali tekad Shaw untuk mengungkap siapa sebenarnya yang mengatur semua ini dari balik bayangan. Dalam misi yang penuh ketegangan, penuh pengkhianatan dan misteri, Shaw dan Kane harus berjuang tidak hanya melawan musuh eksternal, tetapi juga menghadapi masa lalu mereka sendiri yang belum selesai. Saat melacak petunjuk keberadaan Monica, Shaw dan rekan-rekannya mendapati diri mereka tiba-tiba disergap oleh penyerang tak dikenal. Serangan ini memicu pengejaran sengit terhadap sosok pembunuh yang misterius dan sulit ditangkap. Petunjuk membawa mereka ke sebuah flat terpencil, namun ketika tiba, pelaku sudah melarikan diri, meninggalkan hanya jejak samar dan teka-teki baru. Kegagalan ini membuat Shaw mulai meragukan motif Kane dan kesetiaan orang-orang di sekitarnya. Ketidakpercayaannya yang terus tumbuh mengisyaratkan adanya konspirasi yang lebih besar. Ia mulai curiga bahwa ada pengkhianat di antara mereka, seseorang yang membocorkan informasi dari dalam. Kane mencoba meyakinkan Shaw bahwa hanya segelintir orang yang tahu tentang misi ini. Ia menekankan pentingnya kepercayaan dan solidaritas. Namun, skeptisisme Shaw tetap kuat. Ia telah dikhianati sebelumnya, dan luka lama itu masih membekas. Dalam upayanya mencari jawaban, Shaw dibawa ke tempat-tempat tak terduga. Salah satunya adalah sebuah tempat pangkas rambut kumuh milik Mouthpiece, mantan agen yang memiliki sejarah kelam dengannya. Setelah meninggalkan dunia spionase, Mouthpiece hidup tenang sebagai tukang cukur, menyembunyikan masa lalunya di balik cermin dan alat cukur. It's not a style. It's a permanently be the only way to clear my name. Namun dunia lama kembali mengetuk. Mouthpiece memberikan petunjuk penting, sebuah nama, Richard, sosok mencurigakan yang terhubung dengan klub tempat Monica terakhir terlihat. Shaw pun menghadapi Richard. Awalnya penuh perlawanan dan sikap defensif, Richard akhirnya menyerah di bawah tekanan dan membocorkan informasi krusial. Ia mengakui bahwa Monica memang sempat dibawa oleh anak buahnya, namun tak lama kemudian, ia diculik oleh kelompok yang lebih kuat dan misterius. Meskipun ragu-ragu, tekad Shaw untuk menemukan Monica membimbing setiap langkahnya, tapi keraguan dan rasa curiga terus menghantuinya. Siapa yang bisa dipercaya? Apa benar ini hanya soal penculikan atau ada agenda yang lebih dalam? By my name in my... No one's coming. He's very... Huh? Shit, it's off 55, you cannot... Setelah mendapatkan informasi keberadaan Monica, Shaw menyingkirkan Richard dan menuju lokasi yang disebutkan, sebuah rumah kaca terpencil di tengah lahan pertanian. Bersama tim kecilnya, ia menyusup ke kompleks tersebut dan dengan cepat menundukkan para penjaga. Di dalam sana, ia berhasil menyelamatkan Monica. Namun,
kebebasan mereka tertunda saat Monica mengungkap niatnya. Ia ingin mengambil berkas penting dari kantor Quentin, data yang bisa membongkar jaringan gelap di balik penculikan dan pembunuhan para agen. Meskipun berisiko tinggi, Shaw setuju. Mereka menyusup ke kantor Quentin hanya untuk menemukan tempat itu dijaga ketat oleh pasukan bersenjata. Identitas mereka terungkap. Para penjaga adalah bagian dari agensi pemerintah, yang berarti Quentin memiliki perlindungan dari dalam sistem. Pertempuran sengit pun tak terhindarkan. Dengan kemampuan tempur yang luar biasa, Shaw melumpuhkan para penjaga dan berhasil mengakses sistem keamanan. Ia mengambil data penting ke dalam pendrive, lalu menghapus semua salinan digital dari sistem agar hanya satu bukti tersisa. Nicholas. Misi berhasil. Mereka keluar dari fasilitas dengan data di tangan, satu-satunya kunci untuk mengungkap kebenaran. Tapi ketegangan belum usai. Di tengah keheningan setelah pelarian mereka, Shaw mendapati dirinya berhadapan dengan laras senjata yang diarahkan Monica kepadanya. Dalam sekejap, semua yang ia pertaruhkan terasa goyah. Apakah ini bentuk pengkhianatan lain, atau justru awal dari pengungkapan terakhir? I appreciate the rescue. Give her the drive, Nicholas. Monica mengungkapkan bahwa ia dan ayahnya telah menjalankan misi untuk menangkap Shaw guna memulihkan data yang dienkripsi. Setelah melucuti Monica, Shaw membawanya ke kedalaman hutan terdekat, hanya untuk menemukan bahwa Monica mengalami luka tembak. Mencari perlindungan di sebuah rumah terpencil, Shaw mengungkapkan sebuah wahyu mengejutkan kepada Monica. Quinton, sosok misterius itu, telah memaksa Shaw untuk membocorkan identitas rekan-rekannya dengan membiusnya. Namun Monica membalas, mengungkapkan bahwa Shaw sebenarnya telah menyebutkan nama-nama tersebut sebelum penyiksaan. Dengan obat itu hanya menyebabkan amnesia. Pertukaran mereka terputus saat Monica berhasil melepaskan diri dan bergabung kembali dengan ayahnya. Bersama-sama, mereka menyadari bahwa Shaw telah berhasil menghapus data terenkripsi yang didambakan. Mundur ke anonimitas tempat persembunyiannya sebelumnya, Shaw memulai tugas berat untuk menguraikan serangkaian informasi duplikat. Sementara itu, Kane memulai pengejarannya terhadap Shaw, menelusuri kembali langkahnya ke tempat-tempat yang sering dikunjungi, seperti restoran dan toko buku setempat. Sepanjang jalan, ia bertemu Janice, pelayan yang genit, dan menggunakan kekerasan untuk membungkam pemilik toko buku yang menyimpan informasi tentang identitas asli Shaw. Saat Shaw membuka data terenkripsi, ia mengungkap kebenaran mengejutkan. Kane, dalam penyiksaannya, telah menyiksanya dan memanipulasinya, menggunakan obat-obatan untuk mendistorsi ingatannya, tetapi akhirnya gagal mengekstrak informasi tentang Quinton yang sulit dipahami. Saat ketegangan meningkat, Kane menyandera Janice, meningkatkan taruhan pengejaran Shaw. Sementara itu, Shaw menceritakan rahasianya kepada Monica dan membocorkan motif sebenarnya dari ayahnya. Jalan mereka bertemu saat Shaw menemukan Janice ditawan di kendaraan Kane yang mendorongnya untuk melakukan pengejaran tanpa henti. There was no Others. He was moving. The only reason I'm still alive. It's okay, it's okay. Dalam baku tembak di dermaga, Shaw dan Kane terlibat konfrontasi sengit. Monica muncul, dipicu dendam setelah tahu Kane adalah ayah Javier. Namun, Shaw menyingkirkan Kane sebelum Monica bertindak lebih jauh. Lock 17. I will differently. Sorry. Usai kekacauan, Shaw mengunjungi seorang guru yang ternyata mantan koleganya. Percakapan mereka mengungkap konspirasi lebih besar dalam agensi. Ketegangan meningkat saat Shaw menyadari mereka sedang diawasi. Sang guru memberi petunjuk soal kekuatan tersembunyi yang mengatur segalanya dari balik layar. Informasi itu menunjukkan jaringan pengkhianatan jauh lebih luas, bahkan melibatkan pihak yang sebelumnya dipercaya. Well, today they lied. Assassin, and you'll find your answer. Shaw meninggalkan sekolah dan menghilang dalam keramaian, membawa tekad baru untuk mengungkap kebenaran dan menebus masa lalunya. Namun, perjalanannya bisa dikatakan masih belum selesai. Film pun akhirnya selesai, benar-benar ending yang begitu mengagumkan.